Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa terus panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga begitu banyak nikmat sehingga kita dapat melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Mustalahul Hadis bagian yang kedua. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kedua kita membahas terkait dengan aqsamul khabar bi'tibari man yudafu ilaih, yaitu pembagian khabar, pembagian hadis berdasarkan individu yang dijadikan sandaran, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan mudahnya adalah bahwa khabar itu dibagi menjadi tiga. Jika disandarkan kepada Nabi maka disebut, jika disandarkan kepada sahabat, jika disandarkan kepada tabi'in, na'am. Hadis jika disandarkan kepada Nabi maka disebut hadis yang marfu'. Jika hadisnya disandarkan kepada sahabat maka disebut mauquf. Apabila disandarkan kepada tabi'in maka disebut maqtu'. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, seperti biasa kita akan memurojah terlebih dahulu. Tadi kita sebutkan bahwa hadis berdasarkan individu yang dijadikan sandarannya, kepada siapa hadis itu disandarkan, kepada siapa khobar itu disandarkan, maka dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah marfu'. Marfu' itu definisinya sama dengan hadis. Apa itu hadis? Naam, wahid, satu orang. Apa definisi hadis? Mikrofon. Hadis adalah yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan beliau, terus perbuatan, persetujuan, sifat, akhlak dan fisik beliau. Baik. Yang dimaksud dengan hadis marfu' adalah sebuah khobar yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan. Apa contoh ucapan misalkan? Hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau berupa perbuatan. Apa contoh perbuatan? Hah? Naam. Nabi SAW ketika akan masuk ke dalam rumah maka Nabi biasanya bersiwak terlebih dahulu. Atau contoh yang lain apa? Perbuatan Nabi banyak. Hah? Masuk rumah mendahulukan kaki kanan. Kemudian apalagi hadis yang berbicara tentang perbuatan Nabi? Hah? Ibu-ibu apa? Hadis banyak, perbuatan Nabi banyak sekali. Tata cara sholatnya Nabi. Kemudian hadis berbicara tentang tata cara wudunya Nabi. Kemudian apa lagi? Riwayat yang berbicara tentang perbuatannya Nabi.
Apalagi tata cara manasik haji dan umrohnya Nabi. Naam. Kemudian misal daripada takrir, di hadis ini disebutkan tentang seorang wanita yang ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ainallah, maka wanita tersebut mengatakan, fis sama. Allah itu berada di atas langit dan Nabi menyetujuinya. Kemudian contoh sifat akhlaknya Nabi. Nabi itu ajwadun nas. Apa ajwadun nas? Dermawan. Nabi itu asja. Apa itu asja? Pemberani. Kemudian apa? Ceria. Aywa. Kemudian Naam, ketika Nabi diminta sesuatu, Nabi tidak pernah membilang, tidak mengucapkan tidak. Kemudian contoh sifat fisik Nabi. Nabi sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Kemudian rambutnya Nabi setelinga atau pundak. Kemudian dadanya Nabi bidang, ya, lebar. Kemudian jenggotnya bagus, ada uban-ubannya. Masya Allah, yang jenggotnya sudah ada uban. Ya. Nabi SAW jenggotnya ada ubannya. Ya, ada ubannya. Ya. Nah, itu berkaitan dengan hadis marfu' secara sharih. Karena marfu' itu ada dua. Marfu' secara sharih, marfu' secara hukman. Taib. Ibu-ibu di bawah bisa bantu dijelaskan apa itu marfu' secara status, marfu' secara hukman? Ada ibu-ibu di bawah? Atau belum hadir? Taib. Oh ada. Nah. Apa ini maksud dengan marfu' secara hukman? Marfu' secara status. Jadi marfu secara hukman yaitu khobar yang disandarkan kepada Nabi tapi status. Ada berapa syaratnya? Ada 7 Ustaz. 7. Taib. Sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah yang sahabat menggambarkan perbuatan Nabi yang bukan dari akal sahabat. Kemudian yang dari akal sahabat misalnya bukan dari pemikiran akal sahabat, bukan dari bagian tafsir sahabat, bukan diambil dari sahabat yang biasa menukil hadis Israiliyah. Nah. Dan kemudian yang kedua, Contohnya yang atau bukan contohnya, mungkin contoh hadis marfu hukman yang boleh diterima dari sahabat, berbicara tentang permasalahan apa saja? Ibadah. Naam. Yang kedua, naam, perkara yang gaib seperti misalkan hari kiamat. Naam. Mumtaz. Yang kedua, sahabat yang berasal dari pemikiran sahabat sendiri tapi dari ibadah-ibadah Nabi. naam, Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Ada ibu-ibu yang lain yang bisa bantu juga yang ketiga? Ada lagi ibu-ibu yang lain yang bisa melanjutkan syarat yang ketiga? Sebuah hadis dikatakan hadis marfu hukman apabila Sahabat biasanya menggunakan kata pada zaman Nabi. Nah, contohnya perkataan siapa? Kami pernah membeli seekor kuda ketika di Madinah dan kami memakannya. Nah. Kemudian syarat yang keempat, Sahabat menyandarkan kepada Nabi dengan mengatakan di antara sunnah Nabi. nah, contohnya Termasuk sunnah adalah membaca tasyahud dengan diri. nah, barakallahu fiik. Taib. Yang kelima, ikhwan. Syarat yang kelima. Apa yang kelima? Perkataan sahabat? Naam. Perkataan sahabat yang mengatakan umirna atau nuhina atau naam, umiron nas. Jika ada sahabat yang mengucapkan umirna atau nuhina, maka ini
diangkat statusnya dari mauquf menjadi marfu secara status. Kemudian yang keenam, sahabat menghukumi sebuah perbuatan bahwasannya kemaksiatan atau ketaatan. Kalau ada sahabat yang mengucapkan sebuah kabar dan menghukumi sebuah perbuatan ini adalah kemaksiatan atau ini adalah ketaatan, maka diangkat dari mauquf menjadi marfu' secara hukman. Kemudian yang terakhir, sahabat yang menjelaskan secara langsung dengan kata rafa'al hadis atau riwayatan ataupun yang lainnya, yanmi au ya'thiru al hadis. Insyaallah bisa difahami pembahasan yang lalu. Jadi ada singkatnya adalah bahwa hukum asalnya khobar yang datang dari sahabat statusnya apa? Mauquf. Tapi bisa menjadi marfu hukman dengan berapa syarat? 7. Artinya ketika sahabat mengucapkan sebuah kabar yang memenuhi 7 syarat tadi, maka sudah dipastikan itu bukan perkataan sahabat, tapi perkataannya siapa? Nabi. Tapi statusnya tidak sorry. 1, ketika sahabat mengucapkan sebuah perkataan yang tidak mungkin itu berasal dari pemikirannya para sahabat. Terutama ini berkaitan pada permasalahan yang gaib. Karena para sahabat tidak tahu perkara gaib. Jadi kalau ada riwayat sahabat mengatakan misalkan qala Abu Bakar min asyrati sa'ah, berkata Abu Bakar di antara tanda-tanda hari kiamat, maka ini bukan perkataannya siapa? Bukan perkataan Abu Bakar, tapi siapa? Perkataan Nabi atau perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Bakar tidak mungkin berbicara tentang perkara yang gaib. Begitu kan mudahnya kita pahami? Kemudian yang kedua, perkataan sahabat itu tidak dianggap sebagai statusnya mauquf ketika sahabat melakukan sebuah perbuatan yang itu berkaitan dengan masalah ibadah. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pernah melakukan salat kusuf, salat gerhana dalam 1 rakaat lebih daripada 2 ruku'. Ketika Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis yang seperti ini, maka ini bukan dari perkataan Ali, tetapi pasti dari Nabi. Karena Ali tidak mungkin melakukan sebuah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasannya perkataan sahabat tidak dianggap sebagai perkataan yang mauquf ketika dia menyandarkannya kepada zaman Nabi. Sesungguhnya kami pernah menyembelih kuda pada zaman Nabi. Ini bukan perkataannya sahabat, tetapi ini dirofakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang keempat adalah seorang sahabat menyandarkan dengan mengatakan minas sunnati, di antara sunnah Nabi. Menunjukkan ini dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi. Sunnahnya Nabi, bukan sunnahnya sahabat. Bukan sunnahnya sahabat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ada satu pelajaran penting, lihat. Ketika Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, hendaklah kalian mengikuti ajaranku, kata Nabi, dan ajarannya para khulafa'ur rasyidin. Kenapa Nabi mengatakan ikuti pelajaran ataupun sunnahnya, syariatnya para khulafa'ur rasyidin? Karena tidak mungkin para membuat syariat yang baru. Bisa dipahami? Kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat? Dan itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Manhaj itu metode beragama. Metode beragama di sini adalah bahwa kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat, generasi terbaik daripada umat ini. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin membuat syariat yang baru. Memberikan rekomendasi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Jelas sampai di sini? Kemudian yang kelima, perkataan sahabat tidak dikatakan mauquf, tetapi distatuskan dengan status marfu' ketika sahabat mengucapkan sebuah perkataan dibarengi dengan kata umirna atau nuhina. Kami diperintahkan atau kami dilarang.
Maka ini bukan perkataan sahabat. Yang keenam adalah ketika sahabat menghukumi sebuah perbuatan ini ketaatan atau kemaksiatan. Karena tidak mungkin para sahabat menetapkan ini maksiat, ini ketaatan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketujuh, sahabat menjelaskan secara langsung bahwa ini adalah rafa'a al-hadits. Ini hadisnya marfu' atau riwayatan. Ini riwayatnya dari Nabi, atau dia mengatakan ya'thirul hadits au yanmi, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mauquf. Mauquf itu sebuah perkataan, sebuah riwayat yang disandarkan kepada siapa? Sahabat. Ya, kepada sahabat. Dan banyak sekali perkataan yang disandarkan kepada sahabat. Contohnya apa? Kemarin perkataan Umar ibn Khattab, dia mengatakan yahdimul Islam zallatul alim. Islam ini akan hancur di tangan orang alim yang kesalahan orang-orang alim, yang orang-orang alim yang berfatwa tanpa ilmu. Wajidalul munafiq bil kitab, yaitu perdebatan orang munafik yang paham terhadap Alkitab, dan hukmul a'immatil mudillin, dan hukumnya penetapan para pemimpin yang sesat. Ini kan tidak ada kaitannya dengan masalah yang gaib, tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah, tapi lebih kepada pendapatnya siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, atau pendapatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Adapun maqtu' itu apa? Yang disandarkan kepada tabi'in, seperti perkataan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum, bahwasannya ilmu itu bagian daripada agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu. Contoh yang lain, ya, yang belum kita sampaikan, misalkan perkataan Al Hasan Al Basri, ya, perkataan Hasan Al Basri, dia mengatakan ya bna Adam innama anta ayyamun, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, setiap kali satu hari berlalu maka sebagian dari dirimu ikut pergi. Ini menunjukkan, ya, bahwa sejatinya kita hidup di dunia ini sementara. Ini perkataan tabi, nasihat dari tabiin, dan kita terima. Kemudian misalkan perkataan Mujahid, dia mengatakan la yakunul alim aliman hatta ya'mala bi'ilmi. Seorang yang alim tidaklah dikatakan orang yang alim kecuali dia mengamalkan ilmunya. Ini perkataan siapa? Tabi'in, bukan perkataan Nabi. Nah, jadi di antara fungsi kita mengetahui ada namanya marfu', mauquf, maqtu', supaya kita tahu bahwa tidak semua yang disampaikan oleh sahabat itu berarti hadis yang disandarkan kepada Nabi. Tidak semua yang diucapkan oleh tabi'in itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Tetapi ada namanya hadis yang marfu', ada namanya mauquf, ada yang namanya maqtu'. Marfu kepada Nabi, mauquf kepada sahabat, maqtu kepada tabi'in. Jelas sampai di sini? Baik. Kita masuk kepada pembahasan tentang siapa sahabat. Ini mudah insyaallah. Definisi sahabat, definisi tabi'in, kemudian siapa yang paling akhir meninggal dari kalangan para sahabat, siapa yang termasuk tabi'in, apa itu mukhadram, dan nanti kenapa kita harus belajar apa definisi sahabat, kenapa kita harus belajar apa definisi tabi'in, dan ternyata ada kaitannya dengan perkara yang sangat agung di dalam agama kita. Naam, Iqra. آخرهم موتا وفائدته معرفته. دال المكثرون من التحديث. ألف الصحابي من اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك، فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس، فإنه كان قريب أشعث. نعم. أشعث بن قيس فإنه كان ممن
wala yumkin ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد لكن قيل على وجه التقريب إنهم يبلغون 114,000. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk kepada pembahasan sahabat. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Apa definisi sahabat? Dan ini penting bagi kita ma'asyiral muslimin supaya kita tahu siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mulai pembahasan sahabat ini dengan 3 pembahasan. Yang pertama ta'rifus sahabi, definisi sahabat. Siapa sih sahabat? Yang kedua halus sahabah, keadaan para sahabat. Dan yang ketiga akhiruhum mautan, sahabat yang terakhir meninggal. Dan apa faidah manfaat dari kita mengetahui tentang para sahabat dan juga manfaat mengetahui siapa sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Maka kita mulai dari dan yang keempat al-mukthiruna minat tahdits, dan siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Maka kita mulai dari definisi sahabat. Apa itu sahabat? As-sahabi manijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah orang yang sempat berkumpul dengan Nabi. Yang dimaksud berkumpul di sini adalah bertemu. Apakah cukup bertemu? Tidak. Karena Abu Lahab, Abu Jahal bertemu dengan Nabi? Bertemu. Tapi dikategorikan sahabat? Tidak. Jadi tidak cukup sampai sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi, tidak cukup. Au ra'ahu mu'minan bihi. Selain dia bertemu atau juga dia melihat Nabi. Tapi melihat ini tidak menjadi syarat utama. Karena ada sahabat yang tidak bisa melihat Nabi. Contohnya siapa? Abdullah ibn Umi Maktum. Karena buta, nggak bisa lihat Nabi. Tapi ketemu sama Nabi, ketemu. Makanya dianggap sahabat Nabi. Jadi ulang, syaratnya sahabat adalah bertemu atau melihat Nabi. Makanya sebagian para ulama hadis ketika hanya mendefinisikan makna sahabat man ro'an Nabi, itu agak kurang tepat. Kenapa agak kurang tepat? Karena bisa jadi dia tidak bisa melihat Nabi. Seperti tadi Abdullah ibn Umi Maktum, dia bertemu Nabi tapi nggak melihat Nabi, tapi tetap dikategorikan sahabat. Makanya sahabat itu yang ketemu Nabi atau yang melihat Nabi atau ikut pernah berkumpul dengan Nabi. Kan berkumpul itu pasti apa? Hadir kan? Apakah ada orang dikatakan si fulan berkumpul dengan si fulan, tapi si fulannya ada di Jawa, si fulannya ada di Indonesia. Kecuali zaman sekarang kumpulnya lewat virtual, lewat online. Zaman dulu kan nggak ada online, gitu kan? Makanya lihat dakiknya, dalamnya definisi para ulama bahwa yang dimaksud dengan sahabat adalah manijtama'a bin Nabi, mereka yang pernah berkumpul, bertemu dengan Nabi, aura'ahu, dan pernah melihat Nabi. Syaratnya apa? Mu'minan bihi. Sahabat itu harus beriman kepada Nabi. Karena ada orang yang berkumpul dan bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman. Seperti tadi Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, dan lain sebagainya. Mereka ketemu Nabi, mereka lihat Nabi, tapi mereka nggak beriman sama Nabi. Makanya tidak dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup. Syarat yang keempat atau syarat yang ketiga, wa mata ala dzalik. Dia harus meninggal dalam keadaan Islam. Karena nanti ada sahabat ketemu Nabi, ketemu. Lihat Nabi, lihat Nabi. Berkumpul dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi. Beriman kepada Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi di akhir hayatnya murtad. Maka yang murtad berarti tidak dikatakan sahabat Nabi. Makanya tidak didoakan mereka dengan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha. Karena ada perbedaan. Contoh, Ustaz, apa sih bedanya antara radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meridhoinya atau Allah meridhoi keduanya. Kalau cuma radhiyallahu anhu berarti hanya sahabatnya yang meninggal dalam keadaan Islam, bapaknya tidak dalam keadaan Islam. Contohnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala
anhu. Antum lihat di buku hadis, apakah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu. Karena bapaknya Abu Hurairah meninggal dalam keadaan kufur, kecuali ibunya. Dan kisah yang luar biasa tentang masuk Islam ibunya Abu Hurairah karena doa Nabi SAW, di mana Abu Hurairah pernah minta kepada Nabi agar mendoakan ibunya masuk Islam. Padahal awalnya ibunya sulit sekali masuk Islam, hingga singkat cerita akhirnya ibunya masuk Islam. Makanya radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma. Tapi contoh misalkan sahabat yang radhiyallahu anhuma, siapa? Abdullah ibn Umar. Kenapa Abdullah ibn Umar? Coba antum lihat di buku hadis pasti. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa yang diridhoi? Abdullahnya dan juga bapaknya Umar ibn Khattab. Jelas? Taib. Oleh karenanya ini syarat seorang dikatakan sahabat Nabi. Satu, dia harus bertemu dengan Nabi atau melihat Nabi, kemudian harus beriman kepada Nabi, masuk Islam, dan harus meninggal dalam keadaan Islam. Satu syarat saja tidak dipenuhi, maka dia bukan sahabat. Makanya tadi lihat fayadkhulu fihi, termasuk syarat di sini adalah manirtadda tsumma raja'a ilal Islam. Masih dikatakan sahabat kalau ada sahabat dia sempat ketemu Nabi, lihat Nabi, beriman sama Nabi, kemudian tiba-tiba murtad. Tapi sebelum dia meninggal, masuk Islam lagi. Yang seperti ini masih dianggap sahabat? Masih. Yang tidak itu kalau dia masuk Islam, ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, melihat murtad, tinggal dalam keadaan murtad, maka tidak dikatakan sahabat. Lihat di sini, contohnya siapa? Contohnya kal Ash'ath ibn Qais. Ada sahabat namanya Ash'ath ibn Qais. Dia dulu sempat murtad setelah wafatnya Nabi. Jadi dia ketemu Nabi, bertemu dengan Nabi, lihat Nabi, masuk Islam, beriman kepada Nabi. Kemudian sempat apa? Murtad. Nabi meninggal, kemudian murtad. Dan kita tahu banyak di antara para sahabat yang akhirnya atau sebagian dari para sahabat yang murtad itu ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia. Ya, makanya kita tahu bagaimana saat siapa? Sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an tidak percaya ketika Nabi meninggal. Kemudian diingatkan oleh siapa? Abu Bakar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Kama qala Abu Bakar. Abu Bakar ketika melihat kondisi Umar, ya Umar sebetulnya kondisi dalam merasa kehilangan Nabi SAW. Dia nggak percaya kalau Nabi Muhammad meninggal, sehingga dia mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal maka akan tebas lehernya. Maka diingatkan oleh Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal. Muhammad manusia biasa. Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah maka Allah Maha hidup, Allah tidak akan mati. Dan tidak sedikit di antara para sahabat yang akhirnya apa? Murtad. Di antaranya siapa? Ash'ath ibn Qais. Dia sempat masuk Islam, ketemu Nabi, beriman sama Nabi, berarti statusnya sahabat, kemudian murtad. Namun pernah beliau dibawa sebagai tahanan, kemudian masuk Islam lagi. Kemudian meninggal dalam keadaan Islam, maka yang seperti ini masih kategorinya sahabat. Ya. Karena apa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an menerima taubatnya Ash'ath ibn Qais. Jadi kalau nanti anak tanya di ujian, siapa nama sahabat yang dulunya pernah beriman, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi? Siapa? Ash'ath ibn Qais. Naam, bocoran soal. Taib. Berarti wa yakhruju minhu, keluar dari definisi tadi adalah man amana bin nabi, mereka yang beriman kepada Nabi fi hayatihi, di kehidupan Nabi. Ada sahabat beriman sama Nabi. Tetapi walam yajtami bihi, dia enggak ketemu Nabi. Iman sama Nabi tapi enggak ketemu sama Nabi. Contohnya siapa? Kan Najasyi, Raja Najasyi. Raja Najasyi ketemu enggak sama Nabi? Enggak. Ya.
Tidak bertemu dengan Nabi. Jadi syaratnya harus ketemu walaupun dia beriman. Makanya Najasyi dianggap sahabat Nabi atau tidak? Tidak, tapi dia dianggap orang yang beriman kepada Nabi. Bahkan Nabi menyolatkan dengan solat gaib. Dan Nabi memastikan Islamnya Najasyi. Tapi Najasyi tidak dikatakan sahabatnya Nabi. Karena kita tahu ma'asyiral muslimin, di awal-awal Islam ketika kaum muslimin mendapatkan tekanan yang cukup besar dari orang-orang musyrikin, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke mana? Habasyah. Dan 2 kali para sahabat mengalami hijrah ke Habasyah. Apakah Nabi ikut hijrah ke Habasyah? Enggak. Hanya segelintir para sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah. Dan pernah saya ceritakan di majelis ini, sebetulnya para sahabat sudah merasa tenang hidup di Habasyah, di bawah lindungan Raja Najasyi. Dan Najasyi tidak mengikrarkan keislamannya karena khawatir, karena dia seorang raja. Ya. Sedangkan yang dipimpin adalah orang-orang non-muslim. Tapi dia mengakui ketika terjadi dialog antara Najasyi dengan utusan Nabi SAW, dan dia meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tapi Nabi nggak ikut berhijrah. Misalkan di antara yang pergi hijrah itu adalah Abu Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kenapa kembali lagi ke Mekah? Pernah saya ceritakan di majelis ini secara singkat, karena tersiar kabar bahwasannya Abu Jahal dan Abu Lahab masuk Islam. Gara-gara apa? Nabi baca surah An-Najm, ya. Orang-orang musyrikin itu kalau dengar Nabi baca Quran, mereka tersihir. Dalam arti apa? Mereka betul-betul takjub dengan bacaan Al-Quran, sehingga ketika ada ayat sajadah, Nabi sujud. Maka mereka secara otomatis sujud semua. Kecuali Abu Jahal dan Abu Lahab dan kawan-kawannya. Dia gengsi, padahal dia pengen sujud. Akhirnya dia ambil tanah, dia tempelkan di jidatnya. Tapi sampai kabar hoax ini ke para sahabat yang ada di Habasyah yang sedang hijrah. Dikatakan kepada mereka bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrikin yang menekan kaum muslimin di kota Makkah, mereka telah masuk Islam. Akhirnya kata mereka, ya sudah, ngapain kita di Habasyah? Habasyah kan bukan kampung halaman kita. Orang yang sudah menyiksa kita sudah masuk Islam. Kalau begitu baliklah kita semua ke Mekah. Ternyata balik ke Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab belum masuk Islam. Nah, inilah bahayanya hoax. Ya, kabar bohong itu, ya, kalau disebarkan ternyata tidak sesuai dengan fakta, akhirnya apa? Membuat kemudaratan. Akhirnya para sahabat nggak mungkin balik lagi ke Ethiopia, nggak mungkin balik lagi ke Habasyah. Barulah nanti setelah itu terjadi perintah untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa syarat ini harus dipenuhi. Berarti ketika ada orang ketemu dengan Nabi, orang beriman kepada Nabi tapi nggak ketemu kepada Nabi, tidak dikatakan sahabat. Jadi nanti kalau ada soal, sebutkan contoh orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka dia siapa? Raja Najasyi. Apakah dikategorikan sebagai seorang sahabat? Tidak dikategorikan sahabat. Jelas? Nah. Dan termasuk dalam hal ini adalah manirtadda wa mata ala riddati. Ada sahabat yang sempat masuk Islam, ketemu dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian murtad dan meninggal di atas kemusyrikannya. Yang seperti ini juga tidak dikatakan sahabat. Contohnya Abdullah ibn Khattal, di mana beliau dibunuh pada penaklukan kota Mekkah, dan juga Rabi'ah ibn Umayyah ibn Khalaf irtadda fi zamani Umar. Dia pernah masuk Islam, pernah ketemu Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi pada zaman Umar dia murtad dan meninggal di atas kemusyrikan. Seperti ini tidak dikategorikan sebagai sahabat. Berarti kita ulang, syarat sahabat ada berapa? 3 atau 4? Mudahnya 3. Karena bertemu dengan berjumpa itu 1. Ya. Mereka yang berjumpa atau melihat Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Jika mereka bertemu dengan Nabi tapi murtad, apakah dikatakan sahabat? Apabila dia bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, sempat murtad kemudian masuk Islam lagi, sahabat. Apabila dia bertemu dengan Nabi, apabila dia tidak bertemu dengan Nabi tetapi dia beriman kepada Nabi, apakah dikategorikan sahabat? Tidak. Nah, maka itu definisi daripada sahabat. Was-sahabatu adadun katsir. Jumlah sahabat Nabi itu banyak. Wala yumkinul jazmu bihasrihim. Kita tidak mungkin bisa memastikan berapa jumlah para sahabat, tetapi
Kalau kita perkirakan, kata para ulama, ada berapa jumlahnya? 114.000 sahabat. Kurang lebih jumlah sahabat itu ada berapa? 114.000 sahabat. Oleh karenanya nanti para ulama mengatakan di antara para sahabat yang paling banyak meninggal itu meninggalnya di Madinah dan dikuburkan di Baqi, menguburkan di pekuburan Baqi. Nah, sampai di sini jelas definisi sahabat? Taib. Mustamir, Iqra. Akhrajahul khamsah wa sahhahahu. Nah, baik. Kemudian kita sekarang setelah mengetahui definisi sahabat, maka kita masuk kepada keadaan sahabat. Apa yang dimaksud dengan keadaan sahabat? Kalau sekiranya ada sahabat yang meriwayatkan hadis, apakah perlu dicek kredibilitasnya atau tidak? Misal ketika kita mentakhrij hadis, an fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Apakah Abu Hurairahnya perlu diteliti atau tidak? Itu yang dimaksud dengan halus sahabat di sini. Jadi yang dimaksud dengan halus sahabat adalah misalkan ada sebuah riwayat hadis an fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah. Di bawah Abu Hurairah diperiksa atau tidak? Periksa. Tapi sahabat tidak perlu diperiksa. Yang dimaksud tidak perlu diperiksa jarah dan ta'dilnya. Apakah sahabat ini orang yang thiqah? Apakah sahabat ini pendusta? Apakah sahabat ini muttaham bil kadzib? Dituduh pendusta, tidak perlu dicek. Kenapa? Was-sahabatu kulluhum thiqat dzawu adlin. Karena sahabat itu semuanya thiqah, semuanya adil, semuanya istiqomah dan tidak perlu diperiksa yang namanya sahabat. Jelas. Jadi kalau ketika kita mentakhrij hadis kan dicek satu-satu, sahabat siapa ini? Kalau tabi'in, tabi'innya siapa? Kalau tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'innya siapa? Di bawahnya ini siapa? Siapa namanya? Bagaimana perkataan ulama tentang dirinya? Bagaimana rekomendasi ulama? Apakah dia seorang yang tertuduh? Apakah seorang pendusta? Apakah dia orang yang thiqat? Itu diperiksa. Kecuali siapa? Sahabat. Sahabat tanpa diperiksa siapapun itu. Kenapa? Satu, tuqbalu riwayatul wahid minhum wa in kana majhula. Bukti bahwasannya para sahabat itu kredibel, dipastikan mereka itu bukan pendusta dan lain sebagainya, bahwa riwayat satu orang sahabat itu bisa diterima berdasarkan hadis Nabi SAW yang nanti akan disebutkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan jahalatus sahabi la tadur. Para ulama mengatakan bahwasannya ketidaktahuan tentang seorang sahabat itu tidak berpengaruh kepada status hadis. Ini sahabatnya siapa nih? Gak ada pengaruh. Selama dia orang sahabat, maka tidak berpengaruh kepada status hadis. Tapi kalau di bawahnya, ini siapa tabi'in? Abdullah ini Abdullah siapa? Dicek satu-satu. Kalau sahabat, kalaupun tidak tahu ini sahabat siapa, maka tidak berpengaruh. Apa dalil yang menunjukkan bahwasannya sahabat itu kredibel, adil, thiqah, tidak perlu dicek? Di antaranya adalah dalil yang dijelaskan
bahwasannya yang pertama annallaha athna alaihim wa rasuluhu fi iddati nusus. Yang pertama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuji dan juga rasulnya memuji para sahabat di banyak ayat di dalam Al-Qur'an dan di banyak hadis. Kita ambil contoh, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada sahabat, sahabat ridho kepada Allah. Ini namanya rekomendasi. Allah yang ngasih rekomendasi. Kalau Allah sudah ridho, ngapain lagi dicek para sahabat? Menunjukkan para sahabat itu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi SAW. Maka sahabat gak perlu dicek. Ini sahabat gimana nih? Pendusta atau bukan? Ini sahabat gimana orangnya? Thiqah atau bukan? Gak perlu diperiksa. Karena Allah yang sudah kasih jaminan. Radhiyallahu anhum wa radu'an was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, kata Allah. Muhajirin dan ansor sahabat Nabi. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini dalil yang pertama, menunjukkan sahabat itu udul, sahabat itu thiqat, tidak perlu dicek kredibilitasnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah memuji para sahabat, kata Allah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Siapa yang bersama Nabi? Para sahabat. Sifatnya apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras kepada orang-orang kafir. Ruhama bainahum. Saling berkasih sayang di antara mereka. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah menempati negeri Madinah, maksudnya siapa? Ansor. Allah memuji Ansor dan Muhajirin. Lihat, Allah memuji orang-orang Ansor, kata Allah, dan orang-orang yang sebelumnya, yaitu Ansor. Apa yang mereka lakukan? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka orang-orang Ansor mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Siapa? Muhajirin. Allah memuji orang-orang Ansor, Allah memuji kaum Muhajirin. Kalau Allah sudah memuji, tidak perlu lagi kita periksa. Kemudian dalil yang berikutnya, sabda Nabi SAW yang memberikan tazkiyah kepada para sahabat, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Makanya disinilah perbedaan antara manhaj salaf dengan selain manhaj salaf. Manhaj itu adalah metode beragama. Metode beragama berarti kalau ada dalil, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah, tidak boleh kita pahami dengan logika kita sendiri, tapi pahamilah dengan pemahaman siapa? Sahabat. Kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat? Karena para sahabat yang paling tahu tentang Al-Quran, para sahabat yang paling tahu tentang As-Sunnah. Kenapa? Karena mereka belajar langsung di majelisnya Nabi. Kan begitu. Makanya tidak akan tersesat siapa yang mengikuti pemahamannya para sahabat. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz kami juga ibadah pakai dalil kok. Betul. Ustadz kami juga ibadahnya pakai dalil. Cuman yang membedakan adalah memahami dalilnya. Supaya kita selamat, pahami dalil itu berdasarkan pemahaman siapa? Sahabat dan generasi terbaik umat ini. Karena Nabi yang ngasih rekomendasi, khairun nasi qarni. Itu dalil yang berapa? 4. Kemudian dalil berikutnya adalah Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian merendahkan, menghina para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadikum wala nasifa. Kalau ada salah seorang di antara kalian berinfak dengan satu gunung emas, bayangkan satu gunung emas.
Ada di antara kita yang saking kaya rayanya, dia infaknya sebesar gunung Uhud. Ya, emasnya sebesar gunung Uhud. Kata Nabi, tidak sedikit pun menyaingi imannya daripada para sahabat. Ini menunjukkan para sahabat orang-orang yang terpercaya. Makanya dalil ini semua menunjukkan kalau ada sahabat tidak perlu diperiksa. Sahabat pasti apa? Udul, sahabat pasti thiqah. Jelas sampai di sini? Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasannya sahabat itu tidak perlu diperiksa, sahabat itu udul dan thiqah adalah pernah satu hari datang seorang A'rabi, datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW mengaku, dia mengatakan inni ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, saya sudah melihat hilal. Kalau sekiranya sahabat Nabi itu bermasalah, kira-kira Nabi langsung percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Enggak percaya kan? Harusnya Nabi katakan, apa bukti Anda melihat hilal? Karena Nabi meragukan seorang sahabat. Tapi Nabi tidak meragukan ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melihat hilal. Maka Nabi cuma katakan, atashhadu an la ilaha illallah? Apakah engkau termasuk orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Dia mengatakan na'am, artinya dia orang Islam. Wa tashhadu anna Muhammad Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah? Dia katakan na'am. Hanya dengan satu kabar dari Arab Badui tadi, Nabi langsung mengatakan, ya Bilal, adzin finnas. Wahai Bilal, umumkan kepada manusia, falyasumu ghadan, besok kalian puasa. Makanya kata para sahabat, di sini kata para ulama, di sini dia juga dalil bahwa ketika satu orang muslim melihat hilal, maka ini berlaku untuk semuanya. Ya. Satu sudah mengatakan saya melihat hilal dan dia disumpah bahwasanya saya melihat hilal, maka satu tempat tersebut, satu negara tersebut sudah boleh berpuasa. Dan di sini dalil menunjukkan Nabi tidak mengomentari sahabat ini. Kamu dusta enggak? Kamu bohong enggak? Enggak. Nabi langsung percaya. Ini menunjukkan kepada kita sahabat itu udul, sahabat itu thiqah. Makanya sekali lagi dari tingkatan-tingkatan perawi hadis yang tidak diperiksa hanya sahabat. Jelas sampai di sini? Naam. Baik, Iqra. وآخر الصحابة موتا على الإطلاق عامر بن واثلة الليثي مات بمكة سنة 110 من الهجرة فهو آخر من مات بمكة وآخر من مات بالمدينة محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي مات سنة 99 هجري وآخر من مات بالشام في دمشق واثلة بن الأسقع الليثي مات سنة 86 هجرة وفي حمص عبد الله بن يسر المازني سنة 96 هجرة وآخر من مات بالبصرة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي مات سنة 93 هجرة وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي مات سنة 87 هجرة وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث بن الزبيدي مات سنة 89 هجرة ولم يبق منهم أحد بعد سنة 10 و100 لقول ابن عمر رضي الله عنهما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد متفق عليه وكان ذلك قبل موته بشهر كما رواه مسلم من حديث جابر وفائدة معرفة آخر الصحابة موتا أمران أحدهما أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوى صحبة الثاني أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع. Nah,
Kemudian setelah kita mengetahui keadaan sahabat, kita masuk kepada siapa sahabat yang paling akhir meninggal. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, ngapain kita harus bahas siapa sahabat yang terakhir meninggal? Maka nanti akan kita jelaskan ada faidahnya. Kenapa kita harus tahu siapa sahabat yang paling akhir meninggal? Sebelum nanti kita bahas apa faidahnya kita mempelajari siapa sahabat yang paling akhir meninggal, ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa agama Islam ini agama yang ilmiah. Apa bukti ilmiahnya? Sampai sahabat yang terakhir meninggal saja tercatat. Betul atau tidak? Ini menunjukkan agama Islam ini sangat terjaga keasliannya, kesohihannya. Agama mana yang sampai ditulis secara rapi sanad sebuah hadis, tercatat siapa sahabat yang terakhir meninggal, siapa sahabat yang ikut perang A, perang B, perang C, siapa yang syahid, bahkan lengkap. Ada sebuah kitab yang mengumpulkan nama para sahabat beserta tanggal lahir dan waktu meninggalnya. Dan jujur bapak-bapak sekalian, inilah yang kadang membuat orang belajar hadis itu capek, lelah. Karena ngafalin nama orang, ngafalin tanggal lahir, ngafalin orang meninggal. Dan saya sempat pada satu titik ketika saking capeknya, lelahnya belajar ngafalin nama orang, ini buat apa sih? Gitu kan. Nanti apakah kalau saya pulang ke Indonesia saya ngajarin Abu Hurairah lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Si fulan lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Memang tidak diajarkan seperti ini. Gak mungkin anak di kajian ngajarkan seperti ini kan. Tapi ini bermanfaat bagi mereka yang ingin mentakhrij hadis. Kenapa? Karena nanti di antara faidahnya, misal ada seorang sahabat. Ini sahabat atau tabi'in? Untuk menentukannya gimana? Lihat. Dia lahirnya tahun berapa, meninggalnya tahun berapa. Kalau dia meninggalnya atau kalau dia lahirnya di atas tahun 1010 Hijriyah, berarti dia bukan sahabat. Berarti kategorinya apa? Tabi'in. Berarti kalau dia meriwayatkan hadis, statusnya apa? Munqati'. Maqtu' atau munqati'? Maqtu' atau munqati'? Nah, antum maqtu'. Jadi itu fungsinya. Kita tahu kapan lahirnya sahabat dan akhir meninggalnya sahabat supaya tahu ini statusnya marfu, mauquf atau maqtu'. Jelas? Oleh karenanya lihat di sini, secara singkat saja, saya tidak akan berlama-lama di sini, bahwa disebutkan akhir sahabat yang meninggal secara umum dari semua para sahabat yang meninggal adalah Amir ibn Wathilah al-Laythi. Dia meninggal di Mekah tahun ke 110 Hijriyah. Berarti kalau ada orang baru lahir di tahun 111 Hijriyah, sahabat atau bukan? Bukan. Berarti dia apa? Tabi'in langsung? Enggak juga. Dia ketemu sahabat atau enggak? Makanya nanti ada syarat. Kapan dia dikatakan tabi'in? Tapi yang jelas dia bukan sahabat. Berarti kalau dia meriwayatkan hadis diperiksa atau tidak? Periksa, karena dia bukan sahabat. Kan gitu kan manfaatnya? Jadi kalau nanti ditanya, siapa sahabat yang paling terakhir meninggal? Siapa? Amir ibn Wathilah al-Laythi. Meninggalnya di mana? Di Mekah. Tahun berapa? Nanti antum hafalkan. Meninggalnya tahun berapa? 1010 Hijriyah. Dan dia akhir man mata bi Makkah. 110. Kemudian yang meninggal terakhir di Madinah siapa? Mahmud ibn Rabi al-Ansari al-Khazraji, meninggal tahun ke 99 Hijriyah. Kemudian ada yang meninggal di Syam atau Damaskus, Wathilah ibn Asqa al-Laythi. Ini berarti siapanya? Bapaknya atau anaknya? Bapaknya Amir ibn Wathilah al-Laythi. Kan namanya Amir ibn Wathilah al-Laythi. Di sini Wathilah ibn Asqa al-Laythi. Nah, atau mungkin ini orang berbeda. Ya, meninggal di mana? Di Syam. Kemudian yang terakhir di Basra, Anas ibn Malik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ingin saya fokuskan di sini adalah Anas ibn Malik. Ada satu faedah yang luar biasa. Kenapa Anas ibn Malik termasuk sahabat yang paling akhir meninggal?
karena ini bagian daripada mustajabnya doa Nabi. Pernah satu hari Nabi SAW mendoakan Anas ibn Malik dengan mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah anak keturunannya Anas, dan berkahilah terhadap apa yang engkau berikan kepadanya. Dan ternyata doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain Nabi mendoakan Anas, wa atil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya. Ternyata Allah ijabahi. Satu, diijabahi hartanya melimpah. Anas ibn Malik salah satu sahabat yang punya harta begitu banyak. Karena doa siapa? Nabi SAW. Anas ibn Malik didoakan oleh Nabi punya anak keturunan yang banyak. Disebutkan dalam banyak riwayat, walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan anaknya Anas ibn Malik itu 88 orang. Dari berapa istri? Dari berapa istri? Ya nggak mungkin dari satu kan? Nggak mungkin dari satu. 4 pun kayaknya lebih. Ya, 4 itu dalam arti mungkin satu meninggal atau dicerai kemudian nikah lagi. Yang jelas anaknya Anas ibn Malik 88 orang. Ada yang mengatakan kalau dihitung dengan anak cucunya lebih dari. Ini berkahnya doa Nabi SAW. Bayangkan 88 anak. Kalaupun misalkan dari 4 istri, satu istri berarti berapa tuh anaknya? 20. Kemungkinan lebih daripada 4. Ya, karena tentu wanita ada kemampuan dalam melahirkan. Ya. Atau orang dulu mungkin bisa melahirkan sampai 20. Beda dengan zaman sekarang. Ya, zaman sekarang 2, 3, 1 udah ketakutan. Ya. Maka Anas ibn Malik disebutkan 88 anaknya, anak keturunannya. Ya. Dan Nabi mendoakan wa'atil umrahu, dan panjangkan umurnya. Dan ternyata diijabahi. Bahkan Anas ibn Malik termasuk sahabat yang paling akhir meninggal di mana? Di Basrah. Meninggal pada tahun 93 Hijriyah. Ini menunjukkan apa? Mustajabnya doa Nabi SAW. Kemudian yang meninggal terakhir di Kufah adalah Abdullah ibn Abi Aufa al-Aslami. Yang terakhir meninggal di Mesir adalah Abdullah ibn Harith ibn Jaz'in az-Zubaydi. Ya, ini boleh nanti antum hafalkan. Ya, mungkin salah satunya akan keluar di ujian. Ya, yang mana yang keluar wallahu taala alam. Nah, itulah yang terus terang dulu ketika kami belajar hadis itu, terutama ketika nanti belajar al-jarh wa ta'dil, yang paling capek adalah ngapalin nama orang. Bayangkan, misalkan kita anggaplah mudahnya ngapalin 100 nama orang. Di ujian yang keluar 1 atau 2 nama. Karena tuh nggak mungkin pilih-pilih. Ini kayaknya yang keluar nih. Saya mau hafalin ini aja, nggak mungkin. Belum lagi nanti misalkan pakai inisial, siapa al-A'raj, siapa al-A'mash. Subhanallah. Itu kadang kita semalam itu nggak tidur dari sore sampai subuh kita nggak tidur. Makanya biasanya kita siapin, ya kalau pulang ke Indonesia itu siapin kopi 1 dus supaya malam begadang. Hanya untuk ngapalin nama. Yang sudah hafalin 100 nama, ternyata yang keluar yang kita nggak hafalkan. Allahul musta'an. Nah, gimana tuh rasanya? Itu fakta yang subhanallah. Makanya benar apa kata para ulama, man talabal hadits aflas, katanya. Siapa belajar ilmu hadis itu merugi. Merugi dalam arti betul-betul memang waktu kita harus dihabiskan dengan ilmu. Ini ya, kami yang mungkin hanya belajar sedikit daripada ilmu hadis. Bagaimana dulu para ulama? Ya, bahkan mereka berjalan puluhan kilometer, berjalan berbulan-bulan hanya untuk dapat 1 hadis. Belum lagi bagaimana kita lihat bagaimana para ulama hadis untuk mentakhrij hadis. Kita sekarang coba Pak, usah capek-capek cari hadis fulan, apa statusnya muncul? Hadisnya sahih, riwayatnya fulan. Masya Allah, kita nggak ada capek-capek sekarang Pak. Ya, makanya saya selalu mengatakan kita belajar yang seperti ini kan cuma secuil daripada belajar daripada ilmu hadis. Tapi minimal kita merasakan bahwa belajar hadis itu lelah Pak, capek dan susah. Apalagi mereka yang mentakhrij. Saya nggak kebayang Pak dulu kami dapat tugas hanya mentakhrij 1-2 hadis itu lamanya luar biasa. Ya, itu kita mentakhrij hadis, ya buku itu kertas itu kita tempel sampai berapa lembar.
Saya ingat sekali, saya mentakhrij hadis ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu nisfu shalah illa annakum tatakallamuna fihi. Tawaf itu sama seperti salat, bedanya kalau tawaf kita boleh sambil ngomong. Itu hadisnya pendek tapi takhrijnya segini, Pak. Panjang lebar. Itu baru satu hadis. Gimana yang kebayang dulu para ulama kita mentakhrij sekian ribuan hadis untuk menjaga kesahihan hadis. Tapi kalau kita gunakan logika kayaknya nggak mungkin gitu kan. Makanya kita tahu di zaman sekarang ada orang yang mento'an Abu Hurairah. Imam Bukhari. Dia katakan nggak masuk akal. Masa ada seorang imam yang bisa mengumpulkan hadis dalam satu kitabnya beribu-ribu hadis. Memang kalau pakai logika nggak nyambung. Nggak akan sampai. Tapi itu yang dimaksud dengan keberkahan ilmu. Ada orang, Pak, waktunya sama dikasih 24 jam tapi banyak karyanya. Dia bisa nulis banyak buku, ya. Padahal waktunya sama dikasih sama Allah 24 jam. Lihat bagaimana para ulama dahulu, ulama hadis, mereka mentakhrij hadis. Kita sekarang tinggal dapat nikmatnya saja. Buka Maktabah Syamilah, buka Mausu'ah Hadithiyah, tinggal buka muncul semua. Mau cari hadis ini statusnya apa? Muncul. Hadis ini ada di nomor berapa? Dulu, Pak, sebelum ada namanya Maktabah Syamilah, sebelum adanya Mausu'ah Hadithiyah, itu kalau kita mau takhrij hadis di perpustakaan, kita cari. Itu pakai rumus seperti kita belajar fisika. Misalkan berarti Bukhari. Bukhari di jilid berapa, nomor berapa, kita cari kitabnya. Jadi ketika mentakhrij hadis itu bisa buku di hadapan kita buka. Ini fulan siapa? Ini fulan al-A'mas. A'mas itu yang mana? Siapa namanya? Lahirnya tanggal berapa? Bagaimana perkataan para ulama? Baru satu tandain. Cari lagi, subhanallah. Susah, Pak. Kenapa saya ingin ceritakan ini? Supaya kita merasa bersyukur bahwa apa yang kita pelajari ini belum ada apa-apanya. Mungkin kita pusing, Pak. Ini apa? Ustaz Riza ngomong apa gitu kan? Ini apa tadi fiko? Ini apa udul? Apalagi yang baru-baru, misalkan baru datang, ini ngomong apa? Tapi nggak apa-apa, Pak. Minimal saya katakan, minimal kita pernah tahu perjuangan dulu para ulama untuk dalam menjaga kesahihan hadis. Berat. Dan kita tahu hadis merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah juga jaga sampai hari kiamat. Sehebat apapun orang ingin memasukkan hadis, insya Allah pasti ketahuan. Walaupun semua orang bisa membuat hadis palsu, sebagaimana pernah kita contohkan. Ya, orang bisa bikin ribuan hadis palsu bisa, tapi pasti ketahuan. Karena apa? Adanya isnad tadi yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang masalah isnad. Ya, makanya al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala masya'a. Isnad itu bagian daripada agama. Kalau nggak ada isnad, orang akan seenaknya ngomong tentang masalah agama. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam ini agama yang ilmiah. Allah jaga kesahihannya sampai hari kiamat. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi apa faidah kita mempelajari sahabat yang terakhir meninggal dunia? Apa manfaatnya? Maka manfaatnya adalah orang yang meninggal setelah sahabat terakhir wafat, maka tidak dapat diterima pengakuannya sebagai sahabat. Tadi, kalau ada orang mengaku, saya sahabat Nabi. Tanya dulu, lahirnya kapan? Kalau lahirnya di atas 110 Hijriah, sudah berarti bukan sahabat. Tercatat, Pak, bayangkan. Ya. Kalau kita lihat buku hadis itu, subhanallah. Kita mau lihatnya sampai sebetulnya kalau pakai logika kok ada ulama yang bisa bikin buku, ngarang buku, nulis buku itu berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid. Yang kadang kita baru baca satu jilidnya aja, nggak usah satu jilidnya, satu halamannya aja udah pusing, Pak. Ya, bayangkan mereka mentakhrij hadis, diambil buku sana, ambil buku sini. Sekarang kita enggak, buka Maktabah Syamilah ada semua. Itu pun masih pusing. Terus terang masih pusing. Kita sekarang sudah ada Maktabah Syamilah, itu masih pusing. Gimana dulu yang mereka harus ambil bukunya, untuk beli bukunya bagaimana? Makanya kita tahu ketika kita baca bagaimana perjuangan para ulama hadis dalam menuntut ilmu. Ada di antara mereka sampai jual genteng rumahnya demi bekal menuntut ilmu. Kita kan enggak, Pak. Cuma dari rumah datang ke masjid, pakai mobil, pakai motor, ya udah ngerasa, waduh, capek. Mereka dulu sampai jual genteng rumahnya. Ada di antara mereka sampai kencing darah hanya untuk mendapatkan satu hadis. Kita alhamdulillah mau ngafal hadis tinggal buka, mau beli buku arba'in banyak yang jual. Dulu mereka satu hadis harus berkencing-kencing darah. Sampai ada di antara mereka yang ketika safar hanya membawa satu roti yang kering, di mana lapar dimasukkan rotinya ke air kemudian dimakan.
kering, masukkan ke air, dimakan. Berat, Pak. Kita sekarang tinggal menikmati. Tapi kadang inilah yang menjadikan kita menjadi malas. Maka ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk terus belajar ilmu agama. Tidak ada kata terlambat. Paham nggak paham, anak nggak masalah. Terus terang, yang hadir di sini paham nggak masalah. Ujian dapat nilai 0 nggak masalah. Tapi paling tidak kita merasakan, oh seperti ini susahnya belajar hadis. Dan mudah-mudahan ini bagian daripada dulu awal kali anak nyampaikan di Ramadan yang lalu, bahwa kita niatkan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kata Nabi, naddarallahu mra'an, semoga Allah memberikan cahaya-cahaya kepada wajah-wajah orang yang mendengarkan hadis-hadisku. Dia memahaminya dan dia menyampaikan kepada orang lain. Itu sudah, paling tidak kita dapatkan satu keutamaan, itu sudah cukup, Pak. Mau faham nggak faham, minimal mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan oleh Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan menjaga hadis Nabi SAW. Bapak-bapak sekalian, kalau ada di antara kita ya yang disuruh jaga harta orang yang paling kaya di Indonesia, itu akan menjadi kebanggaan. Ente siapa? Oh, anadu yang jaga rumahnya si fulan yang hartanya banyak. Maka bersyukurlah kita ketika kita termasuk orang-orang yang menjaga apa? Warisan ilmu dari Nabi SAW. Apalagi yang kita jaga adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah katakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Kata para ulama, termasuk adzikra di sini adalah as-sunnah. Dan kamilah yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Bagaimana cara Allah menjaga hadis? Dengan didatangkan orang-orang para penghafal Quran, dengan dijaga melalui orang-orang yang mempelajari hadis, dengan mempelajari orang-orang yang meneliti hadis. Maka mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang ikut andil dalam menjaga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua adalah anna man lam yudrik at-tamyiz qabla hadhil ghaya fa hadithuhu anis sahabi munqati. Manfaat yang kedua adalah kalau ada orang yang belum sampai usia tamyiz, ya, maka riwayat hadis yang dia sampaikan dari sahabat termasuk riwayat yang munqati'. Maksudnya apa? Dia belum masuk usia balik. Dia belum masuk usia balik. Jadi ini ada seorang yang hidup di zaman sahabat, di akhir-akhir zaman sahabat, tapi belum masuk usia balik. Ya, maka riwayatnya tersebut yang diambil dari sahabat berarti munqati atau terputus. Ini diantara manfaat kita belajar tentang sahabat Nabi, siapa yang paling terakhir yang meninggal dari kalangan para sahabat dan lain sebagainya. Maka insyaallah taala di pertemuan hari Senin insyaallah, besok kita libur, di hari Senin insyaallah kita akan belajar siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan ini juga manfaat untuk ngasih semangat kepada kita bahwa sahabat itu punya kontribusi masing-masing dalam Islam. Ada sahabat yang memang hafalannya banyak, dia berkontribusi dalam hafalan hadis. Ada sahabat yang berkontribusinya nulis hadis. Ada di antara sahabat yang kontribusinya dengan harta. Maka kita mari berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk kemaslahatan agama kita. Kemudian nanti apa itu mukhadram, kemudian apa itu tabi'i, barulah kita masuk kepada pembahasan apa itu isnad, ya, apa itu musalsal, apa itu ulul isnad, asahul asanid, ya, dan yang lain sebagainya. Insyaallah taala akan kita bahas di hari Senin biidnillahi taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa difahami dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan dan kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.